Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, episode 107. Kontes 3 hari 2 malam di luar berakhir, dan semua orang berjalan keluar dari paviliun Qiankun satu demi satu. Kontes luar tahun ini mungkin bukan yang paling menarik dalam sejarah Heng Yue, tetapi yang terburuk sejak berdirinya Heng Yue, dan seorang murid magang yang teliti telah menulis legenda abadi dengan keyakinan yang kuat. Sejak itu, nama Ye Chen ditakdirkan untuk dicetak dalam hati oleh terlalu banyak orang. Tentu saja, ada kegembiraan dan kekhawatiran di pintu keluar ini. Meskipun para murid yang berpartisipasi dalam kontes luar ruangan ini memiliki kesempatan untuk dibangkitkan, para murid masih berlimpah, seperti Yin Xiping dan Jiang Hao, yang dinonaktifkan oleh Ye Chen, bahkan tidak dapat berpartisipasi dalam pertandingan kebangkitan. Sama seperti kemeja ungu, dikalahkan oleh Ye Chen yang setengah mati dalam pertandingan kebangkitan, dia juga didiskualifikasi dari memasuki pintu bagian dalam. Terlalu banyak orang membual tentang hal itu. Terakhir kali pintu luar itu besar, mereka bertiga gagal masuk ke dalam pintu karena mereka menghadapi musuh yang kuat. Itu adalah nasib buruk mereka. Tapi kali ini, nasib buruk juga. Semua orang menggelengkan kepala mereka, Yin Xiping hilang dengan menyedihkan, Jiang Hao dan Zishan dikalahkan, dan mereka dikalahkan oleh Ye Chen yang setengah mati. Ini bukan lagi masalah keberuntungan. Kekalahan ini juga hancur. Anda harus tinggal di luar selama 3 tahun lagi. Secara alami, ada keberuntungan, seperti Qi Hao, Su Xinyu, dan istri Xiong Er, Tang Ruxuan. Meskipun kekuatan mereka tidak terlalu kuat, mereka telah menghadapi lawan yang lemah sepanjang jalan, bahkan tanpa bermain dalam kebangkitan, mereka mendapat kesempatan untuk memasuki pintu dalam, berbandingkan satu sama lain, orang harus menghela nafas. Pada saat ini, Ye Chen, seorang tokoh terkenal di luar, berada di paviliun Lingdan. Di aula bagian dalam paviliun Lingdan, ada tong kayu 3 kaki panjang penuh dengan cairan psikis redup, yang dibuat dengan mencampur ratusan eliksir, dan Ye Chen duduk bersila di dalam, setiap bekas luka di tubuhnya mengejutkan. Terlalu sakit, Su Fu telah menggaruk jenggotnya lebih dari 1 kali. Untungnya, Sister, Anda melindungi hatinya. Anak ini terlalu berantakan. Meskipun Chu Xuaner tampak mengerikan, tetapi matanya dipenuhi dengan sukacita, dan dia terkejut oleh Ye Chen, yang berada di luar pintu. Saya tidak dapat menemukannya dengan lentera. Aku tidak tahu apakah aku bisa bangun sebelum memasuki hutan tandus untuk menguji. Mengelus lengan bajunya, Su Fu mengeluarkan 2 botol giok, menuangkan cairan spiritual ke dalam laras, dan berkata dengan sengaja atau tidak sengaja, saya mendengar bahwa beberapa nemenis yang berada di dekat hutan tandus untuk menguji para murid di luar sedang menunggu Ye Chen untuk menyelesaikan akun. Petik 2. Saudaraku, kamu juga mendengar itu. Murid pertama Jiang Yang, sepupu Jiang Hao, Jiang Yang, murid sejati yang pertama di Yang Feng, Kong Chao dan Zuo Qiyuming, murid pertama dari pintu terakhir aula perintah hukum. Di ranah matahari, bukankah akan disalahkan jika Chen Chen meninggal ketika memasuki hutan tandus? Ini hanya mereka bertiga, jika Anda menambahkan para murid dari 100 orang teratas di ranah dunia. Petik 2. Chu Xuaner telah menggosok alisnya secara tidak sadar, dan itu cukup sakit kepala untuk mendengar Su Fu berkata, hanya saja anak ini telah menyebabkan terlalu banyak musuh, dan mereka secara ajaib bersama-sama. Ini hanya intinya, dia berlalu kesulitan ujian hutan gundul beberapa kali lebih sulit daripada murid lainnya. Tanpa memasuki pintu bagian dalam, itu telah menjadi sasaran pukulan besar. Aku, murid ini. Petik 2. Apakah adik perempuan itu tidak punya perasaan untuk pertama kalinya? Rasanya seperti ada botol minyak tambahan. Adikku dan aku bebas untuk membiasakan diri dengannya. Jika kamu menambahkan murid yang gelisah, agak tidak nyaman untuk mengatakannya. Klik itu. Klik itu. Keduanya sedang berbicara, ada klik di laras. Saat mendengar suara itu, keduanya melihat ke samping, dan kedua matanya menyipit pada saat bersamaan. Suara bila itu terdengar secara alami dari tubuh Ye Chen, dan aku tidak tahu mengapa. Misteri pemurnian tandus yang dipraktikkannya ternyata bekerja sendiri. Pemurnian disinkronkan dengan penyembuhan. Ini tidak dapat dihitung, karena operasi tubuh sunyi liar, ia penuh gas, dan luka yang patah terus-menerus sembuh, dan cairan psikis dalam laras juga berubah menjadi kekuatan murni melalui seluruh tubuhnya. Berbagai pori menembus ke dalam tubuhnya, menyehatkan otot dan tulangnya yang terluka. Ini trik aneh lagi. Menatap Ye Chen, Su Fu mengerang. Baik dia bisa memperbaiki tubuhnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Dia mengandalkan metode rahasia ini untuk melawan Pilbon. Chu Xuaner juga mengerang, menatap Ye Chen, matanya yang cantik penuh mata yang dalam, di dalam tong. Ye Chen benar-benar membuatnya semakin tidak enak dilihat. Anak ini tidak mudah. Su Fu menggosok jenggotnya, dan matanya mengekspresikan makna yang dalam. Selanjutnya, kecepatan pemulihan Ye Chen, Rao Su dan Chu Xuan, orang tua berusia 2 abad, tidak bisa membantu menunjukkan kejutan, dan seluruh luka pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari sehari. Selain itu, makanan cairan spiritual dalam tubuh dan laras, napasnya menjadi lebih kuat,
naik dari bobot ke-9 kondensat ke puncak kondensat, dan itu hanya satu langkah untuk menjadi beku di dunia orang-orang. Ini pertama kalinya aku berlatih selama 100 tahun, dan aku telah melihat seorang pria kecil dengan ketahanan yang mengerikan. Berdiri di depan sebuah tong kayu, memperhatikan napas Ye Chen menjadi lebih kuat, Chu Xuaner menghela nafas lebih dari sekali. Tidak peduli seberapa kuat ketahanannya, itu lebih baik daripada roh misterius. Meskipun Su Fu juga kagum dengan ketahanan Ye Chen, ketika dia menyebutkan roh misterius, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, seolah-olah dia tahu roh misterius itu. Kengerian tubuh roh. Mendengar itu, Chu Xuan mengerutkan kening dan mengalihkan pandangannya dari Ye Chen ke Su Fu. Saudaraku, bagaimana menurutmu tentang tubuh Xuanling? Tubuh Xuanling? Aku mendengar semua legenda yang tak terkalahkan. Su Fu menghela nafas, dan ada banyak kejutan di nadanya. Sudah berapa tahun berlalu, tubuh misterius itu benar-benar muncul kembali, tetapi itu baru saja terjadi. Itu bukan dari Heng Yue Zong kami. Jujur, ketika saya mendengar berita itu, saya juga terkejut. Jika saya tidak memasukkan berita dari dalam Zeng Yang Zong, saya khawatir kita akan tetap buta sampai kasus ketiga. Dalam drum, tubuh misterius lahir, yang merupakan variabel. Pola masa depan Dacu juga dapat berubah karena dia. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Su Fu berhenti sejenak, menggaruk janggutnya, dan melanjutkan, saya telah meneliti sedikit tentang tubuh misterius, dan menemukan bahwa orang-orang dengan garis keturunan seperti itu hampir tidak memiliki kelemahan. Begitu mereka pindah kekuatan langit dan bumi adalah keberadaan tak terkalahkan dari peringkat yang sama. Petik 2. Tak terkalahkan di tingkat yang sama. Mata Chu Xuan menyala dengan sengit, dan dia memandang Su Fu dengan ragu. Apakah benar-benar ada tubuh kuat Xuanling? Su Fu mengangguk dengan lembut, legenda kuno, tubuh misterius, aku belum pernah mendengar kekalahan. Apakah itu sekuat Kaisar Pedang, dan jika kamu menemukan tubuh misterius di alam yang sama, kamu akan kalah. Kaisar Pedang memang orang yang langka selama ribuan tahun, tetapi jika dia menemukan tubuh misterius di dunia yang sama, dia mungkin akan kehilangan lebih dari menang, kata Su Fu ketika dia menemukan kursi dan duduk. Tubuh roh, Rao adalah dia, tidak bisa tidak muncul kagum di matanya. Garis keturunan kuat yang legendaris ini, dengan kekuatan supernatural yang berbakat dan harta ilahi yang misterius, tidak lagi bisa kita bayangkan. Mendengar penilaian tinggi Su Fu tentang tubuh Xuanling lagi, Chu Xuaner tampak sedikit bermartabat. Saya hanya berharap bahwa 3 kasus akan lebih baik. Saya Heng Yue Zong tidak akan kalah terlalu buruk, kata Su Fu tiba-tiba. Berbicara, Su Fu tidak lupa melirik Ye Chen di laras dan menggelengkan kepalanya tanpa daya sambil menghela nafas. Bocah-bocah kecil ini lahir pada waktu yang tidak tepat. Bersama dengan tubuh Xuanling untuk suatu zaman telah menghancurkan mereka. Hidupku hanyalah sebuah foil. Hai, Chu Xuan tidak berdaya, dan beberapa hanya menghela nafas. Namun, jika Anda memberitahu mereka bahwa Jining Xuang, tubuh Zeng Yang Sek, adalah mantan kekasihnya Ye Chen, saya tidak tahu seperti apa keduanya. Episode 108. Larut malam, Lingtan Pavilion. Laras kayu besar bergetar, dan esensi cairan spiritual di dalam diserap oleh Ye Chen, hanya menyisakan seember air. Tiba-tiba, Ye Chen membuka matanya perlahan, dan udara basi keluar untuk waktu yang lama. Mata gelap lebih dalam dan terkendali dari sebelumnya, dan warna pucat di wajahnya menghilang, mulia. Di mana ini? Setelah menggelengkan kepalanya, Ye Chen mendapati dirinya dalam tong kayu. Namun, sebelum dia melakukan langkah selanjutnya, tangan batu giok telah mengambil pakaiannya dari belakang dan mengangkatnya tanpa henti. Dan kemudian, dia terlempar ke tanah, dan seluruh karakter besar terjebak di tanah. Secara alami Chu Xuaner yang membesarkannya, dan merasa Ye Chen bangun, dan dia muncul di sini untuk pertama kalinya. Di tanah, Ye Chen dengan malu-malu memanjat, berwajah kelabu dan tak tahu malu, dengan garis hitam di dahinya dan makanan yang berantakan, tapi begitu dia berbalik, dia melihat Chu Xuaner yang sedang menatapnya sambil tersenyum. Hahaha, Ye Chen, yang akan meledak saat terakhir, melihat Chu Xuaner, dan dia tersenyum di tempat. Dia tidak ingin dikalahkan, lebih baik jujur. Bangun, mulut Chu Xuaner memutar senyum menawan dengan lengannya di dada, dan menatap Ye Chen dengan penuh minat. Bangun, bangun. Ye Chen tersenyum ketika dia menyentuh ujung hidungnya. Setiap kali dia melihat ekspresi Chu Xuaner, dia akan memiliki firasat buruk, mungkin dia akan diusir keluar kali dan membanting. Kamu cantik kali ini. Baiklah, baiklah. Ye Chen berdeham, berpikir bahwa pintu luar lebih besar dari pertempuran terakhir, dia memang memiliki kebodohan, dia hampir cacat fisik, dan bahkan hampir masuk ke dalam hidupnya. Lain kali, berani kembali seperti ini, hati-hati aku akan memukulmu. Chu Xuaner memandang Ye Chen sambil tersenyum. Ye Chen mengangguk dengan tergesa-gesa, jangan melihat senyum Chu Xuan, apa yang dikatakannya meremehkan, dan dia terlihat cantik, tetapi dia sangat kokoh, dan dia benar-benar percaya bahwa dia bisa ditarik keluar kapan saja. Bocah kecil, bisakah kamu memberitahuku di mana kamu belajar teknik pemurnian rahasia? Suara itu terdengar, dan Su Fu, yang memegang debu, perlahan berjalan keluar dari aula dalam sampai dia tenang, dan wajahnya cukup berarti. Melihat Ye Chen, mengapa, Penatua, apakah Anda tertarik?
Ye Chen berkedip. Sial, Su Fu menatap dengan janggut, dan bahkan Chu Xuaner memberikan tatapan ingin tahu. Keduanya tahu bahwa itu adalah Ye Chen yang menggunakan teknik pemurnian sombong untuk membawa tulang belakang Begardan. Teknik pemurnian sombong adalah bahwa mereka adalah orang tua yang telah berlatih selama 100 tahun dan tidak dapat membantu berpikir lihat itu. Keke, menatap kedua orang tua itu, Ye Chengan terbatuk. Yah, itu tidak berhasil jika Anda ingin melihatnya, tetapi Anda tidak bisa hanya melihatnya secara gratis. Anda tahu bahwa untuk seorang beku, metode rahasia bukanlah sesuatu yang dapat ditunjukkan kepada orang lain dengan santai. Setelah itu, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menatap langit berbintang. Di sini, wajah tua Su Fu sudah gelap, Chu Xuaner menarik lengan bajunya, cukup bergegas untuk membanting postur Ye Chen, anak Anda akan cukup banyak. Ye Di, tunjukkan pada master teknik rahasiamu, dan masih menginginkan beberapa manfaat. Bagaimanapun, Su Fu masih memegang Chu Xuaner, yang akan meledak. Memang benar untuk dipikirkan, tidak ada alasan mengapa orang dan anak-anak dapat menunjukkan kepada orang lain dengan santai. Ambillah. Wajah Su Fu menjadi semakin hitam, tetapi bagaimanapun juga, dia mengambil ramuan ungu dari lengan bajunya. Setelah eliksir dikeluarkan, ia mengeluarkan aroma obat yang kuat dengan awan hijau yang melekat di atasnya, yang paling penting adalah bahwa dua garis dan pada eliksir sangat jelas. Sudah. Di sini, Ye Chen telah mengambil lingdan dan mengendus-endus dengan keras di depan hidungnya, hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya tidak terhalang, dan ada semacam kesegaran dan kenyamanan dari jiwa. Ramuan ini sangat bagus. Dengan tersenyum, Ye Chen dengan rakus menyedot aroma kuat ramuan hijau. Nak, kamu bisa mengeluarkannya. Su Fu melirik Ye Chen dengan marah. Jika Anda memberitahu saya bahwa Anda berbohong kepada kami, Anda terlihat bagus. Chu Xuaner juga menatap Ye Chen sambil tersenyum. Melirik wajah Su Fu yang gelap dan pipi Chu Xuan yang mengerang, Ye Chen buru-buru mengambil ramuan itu, dan Ma Liu mengeluarkan gulungan. Kalau tidak Tuhan tahu apa yang orang-orang tua ini akan membuat omong kosong segalanya datang. Cepatlah, Ma Liu. Hei, itu dia. Ye Chen menyerahkan gulungan itu, dan saat Su Fu mengambil gulungan itu, paman dengan cepat menyeretnya menjauh dari token pinggang Su Fu. Penatua Su, awasi perlahan. Setelah menarik token Su Fu, Ye Chen bergegas keluar dari lobi karena takut Su Fu akan menangkapnya kembali. Kelinci kecil, Su Fu mengutuk, tetapi masih buru-buru mengarahkan matanya pada gulungan di tangannya. Bahkan Chu Xuaner berhenti memperhatikan Ye Chen dan maju dengan rasa ingin tahu. Gulungan tersebar, dan karakter kecil yang dicetak rapi muncul di mata keduanya. Ini adalah salinan yang ditulis oleh Ye Chen. Apakah ini untuk orang-orang untuk berlatih? Ini adalah misteri bunuh diri. Segera, mata Su Fu tiba-tiba melebar, pupilnya menyusut ke ukuran ujung jarum, dan matanya penuh dengan penampilan yang luar biasa. Yang gila menciptakan teknik pemurnian sesat. Setelah melihat teknik pemurnian liar, Chu Xuaner juga terkejut, dan jadi tidak bisa membantu tetapi menutupi mulut gioknya yang setengah terbuka. Memperbaiki tulang dan mengekstraksi tulang, tendon dan vena yang mengkalsinasi, membakar jantung dan mendinginkan darah, menggerinda kulit dan mengisi daging. Meskipun 16 kata itu pendek, itu sudah cukup untuk menjelaskan arti sebenarnya dari tubuh sunyi liar, hegemoni tubuh sunyi liar, dan rasa sakit yang harus diderita. Rao dikejutkan oleh dua lelaki tua berusia 2 abad yang telah berlatih selama berabad-abad. Apa yang dipraktikkan bocah ini adalah teknik pemurnian rahasia. Tiba-tiba, Su Fu tidak bisa tidak melihat ke arah kemana Ye Chen pergi, wajah tuanya penuh dengan kejutan. Chu Xuaner juga membalikkan pipinya dan mengikuti arah Ye Chen. Pandangan aneh muncul di matanya yang indah. Memperbaiki tulang dan mengekstraksi tulang, membentuk tendon dan membangun pembuluh darah, membakar jantung dan memadamkan darah, dermabrasi dan pengarsipan daging, praktik latihan membangun tubuh seperti ini, sekali dalam operasi, rasa sakitnya bahkan lebih buruk daripada siksaan. Dengan pikiran yang kuat, tak seorang pun di generasinya dapat membandingkan. Sambil menahan tabir belakang Bonebreaker dan, ia juga menderita sakit parah karena merobek dirinya sendiri. Bocah ini benar-benar tulang yang keras. Di satu sisi, desahan Su Fu terkejut. Aku akan kembali ke pintu dalam dulu. Chu Xuaner mengerutkan bibirnya dan berkata bahwa dia sudah mengangkat kakinya. Sister Mei, jangan pergi. Su Fu, yang bereaksi dari keterkejutan, bergegas maju, memegang Chu Xuaner. Kakak ada yang salah. Chu Xuaner berhenti dan menatap Su Fu dengan sedikit keraguan. Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Su Fu Gan tertawa, dan kemudian dia meletakkan tangannya di lengan bajunya. Kemudian dia batuk dan berkata, aku tidak tahu bagaimana perasaan adikku seperti Yue Yue. Wen Yan berkata bahwa Chu Xuaner sedikit terkejut. Si Mei, menurutmu, jika kamu menyatukan Yuir dan Ye Chen, betapa tampangnya? Su Fu bergerak maju, tersenyum misterius. Dapatkan, bersama. Apa maksudmu? Itu, agar lebih mudah, letakkan mereka berdua di tempat tidur. Begitu kata ini keluar, mata Chu Xuaner melebar, yang membuatnya mengerti apa yang ingin dilakukan Su Fu. Ini adalah untuk menetapkan Qi Yuexu untuk magang bayinya Ye Chen. Letakkan di tempat tidur, bukankah itu pria dan wanita? Latihan ganda pria dan wanita adalah kejadian umum di dunia beku. Di satu sisi, ini dapat meningkatkan hubungan dan di sisi lain, ini juga dapat membantu praktik ganda.
Chu Xuaner tidak menyangka bahwa Su Fu akan menyatukan Qi Yue dan Ye Chen. Sebagai seorang guru, dia sepertinya tidak pernah mempertimbangkan untuk menemukan menantu perempuan untuk magang bayinya. Baiklah, jika ini dilakukan, dia tidak hanya akan menjadi master, tetapi juga ibu mertua Qi Yue. Tiba-tiba, pikiran Chu Xuaner muncul dengan gambar seperti itu, yaitu, hari ini, tahun depan, mungkin Qi Yue dapat memberinya bayi yang gemuk dan gemuk, wajah kecil yang gemuk, jika Anda menyentuhnya, saya tidak merasakannya bagus. Memikirkan hal ini, Chu Xuaner tidak bersalah seperti seorang gadis, dan dia menyeringai. Si Mei, melihat Chu Xuaner hanya menyeringai, telapak tangan Su Fu bergetar di depan matanya. Ya, sadar akan kecacatannya, Chu Xuaner tersenyum canggung dan buru-buru bertanya, keluarga Anda tidak memiliki pendapat. Kakak perempuan ini yakin, aku akan berbicara dengan Yuir di sana. Su Fu menggaruk jenggotnya, lihatlah Ye Chen di rumahmu. Anak itu bukan lampu hemat bahan bakar. Jika dia tidak mau melakukannya, dia akan menjadi tua jika dia sudah tua. Dia berani. Chu Xuaner menggosok kepalan gioknya, menunjukkan sisi kokohnya, yang benar-benar tidak sebanding dengan penampilan sorgawi wanita itu. Saudaraku, ini masalahnya, dia tidak berani berkata apa-apa, lihat apakah aku tidak meratakannya. Dengan itu, Chu Xuaner keluar dari Wuliangzang dalam 3 atau 2 langkah, keluar dari Lingdan Pavilion. Kemudian muncul tawa menyeringai, aku akan memasuki gua tahun ini, memegang boneka gemuk tahun depan, melahirkan 1 tahun kemudian, dilahirkan kembali 1 tahun demi tahun, 1 tahun, bayi kecil yang gemuk, hehe. Mendengarkan bisikan Chu Xuan, Su Fu, yang masih berada di aula bagian dalam, tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya. Aku mengirim susu untuk mencocokkan keluargamu Ye Chen untuk membuatmu bermain sebagai seorang anak. Saya tidak tahu, ketika Qi Yue mendengar gumaman Chu Xuan, itu akan menjadi ekspresi tegas. Saya juga tidak tahu apa reaksi mereka ketika Ye Chen dan Qi Yue tahu bahwa tuan mereka mengatur pernikahan untuk mereka. Episode 109. Keluar dari Lingdan Pavilion, Ye Chen berlari ke Taman Lincao. Tidak seperti beberapa kali sebelumnya, kali ini, dia tidak mendengar suara murid bernama Li San dan murid perempuan, dan mungkin Li San dipukuli begitu ringan dalam kontes luar sehingga dia berbohong bagaimana dengan ranjangnya. Tanpa memperhatikan hal-hal ini, Ye Chen memasuki gerbang Taman Lincao dan langsung menuju Lincao. Dia tahu bahwa setelah 3 hari, dia akan memasuki pintu bagian dalam, dan ada sangat sedikit kesempatan untuk datang untuk memetik rumput spiritual di Taman Lincao ini, jadi dia meminjam token Su Fu untuk mencarinya sebelum memasuki pintu bagian dalam. Bahkan, dia sudah melakukannya sekarang. Memegang token Su Fu, dia cukup energik, seperti perampok, begitu banyak mengisi kantong penyimpanan yang disiapkan sehingga tempat-tempat yang dilaluinya kebanyakan telanjang. Alkimia sangat merepotkan, ini tidak bisa menyalahkanku. Sambil memasukkan rumput ke dalam tas penyimpanan, Ye Chen tidak lupa untuk menemukan alasan yang sangat bagus untuk dirinya sendiri. Sampai larut malam, dia masih bekerja di sebidang rumput semangat di Taman Lincao, dan semua tas penyimpanan yang disiapkan sebelumnya diisi. Sudah lama bagiku untuk menggunakannya. Ye Chen menepuk setiap tas dengan tas penyimpanan yang menggembung, dan Ye Chen akhirnya melepaskan aura rumput lincah ini. Pergi. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen hendak pergi. Namun, begitu dia berbalik, dia menyentuh dagunya lagi dan melihat ke arah kedalaman Taman Lincao. Dia ingat dengan jelas bahwa ada tebing di ujung Taman Lincao, dan ada hal-hal aneh di bawah tebing yang membuat api sejatinya ketakutan. Sekarang ketika dia datang lagi, dia masih tidak bisa menahan rasa ingin tahu untuk berjalan lagi. Kali kedua dia sampai di ujung Taman Lincao, dia berdiri di tepi tebing dan melihat ke bawah. Tebing itu masih menjulang tinggi. Menatap ke bawah, dia masih bisa melihat awan-awan terbang, dan setiap kali dia melihat ke bawah, dia tampak seperti sedang melihat ke jurang yang tak berdasar, dan pikirannya memiliki perasaan tertelan. Pada saat ini, api sungguhan di Danhai-nya berfluktuasi lagi, tampaknya ketakutan, disiksa di tepi Danhai milik Ye Chen. Meskipun apinya menyala, dia bisa merasakan api yang sesungguhnya bergetar. Apa yang terjadi di bawah ini membuatmu sangat takut. Melihat api asli Danhai, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menggaruk kepalanya. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi bertiup, tetapi bergetar. Dengan pandangan bawah sadar di sekitarnya, Ye Chengan terbatuk. Itu terlalu aneh, terutama api yang sebenarnya menggigil di Danhai, memberinya perasaan yang lebih dingin. Tidak boleh berlama-lama di tempat ini. Berpikir pada dirinya sendiri, Ye Chen berbalik tanpa ragu-ragu. Tentu saja, tepat ketika dia berbalik dan satu kakinya sudah terangkat, ada isapan yang kuat dan tak tertahankan di belakangnya, dan dia tersedot di tempat sebelum kakinya mendarat. Ada apa? Ye Chen tertegun dan ingin bergerak, tetapi diikat oleh kekuatan aneh. Dia hanya tahu bahwa tubuhnya jatuh dengan cepat, dan angin menderu seperti pisau tajam. Dia kesemutan di seluruh tubuh. Tidak hanya itu, ia kehilangan energinya dan hak untuk berbicara, dan ia hanya bisa dibiarkan menyeretnya ke dasar tebing dengan kekuatan yang kuat itu. Segera, dia hanya merasakan tubuh yang gelap dan jatuh, seolah-olah dia telah memasuki jurang maut, dan yang bisa dia lihat hanyalah kegelapan, yang membuat orang berpikir dia telah jatuh ke neraka. Langit dan bumi menjadi sunyi saat ini. Saya tidak tahu kapan,
di bawah tebing yang gelap, Ye Chen hanya merasa bahwa kakinya telah mendarat di tanah dengan mantap, dan bahkan penjara tubuhnya menghilang. Hah! Dia memulihkan kemampuannya untuk bergerak, dan mengeluarkan pedang Cixiao, lalu mengeluarkan manik-manik roh yang menyala, menatap sekelilingnya, dasar tebing yang gelap, memberinya perasaan menyeramkan. Melalui cahaya manik-manik roh itulah dia bisa melihat pemandangan di sekitarnya dengan jelas. Ini adalah tempat yang mematikan, tidak ada bunga dan pohon, tidak ada vitalitas, di mana-mana berkabut, tanah berpasir di kaki, sangat lembut untuk diinjak, tetapi ia juga samar-samar melihat banyak tulang mati setengah tertutup. Selain itu, ia dapat melihat bahwa itu adalah altar yang rusak, yang tampaknya sudah lama, penuh dengan jejak-jejak kehidupan, ada darah di atasnya, dan banyak tanda yang membuatnya tidak dapat dimengerti. Hah! Memandang sekilas ke altar, mata Ye Chen sedikit menyipit, dan dia menemukan bahwa ada juga patung batu berbentuk manusia di altar yang rusak itu menjaga postur duduk di salib, dan jika kamu melihat dari dekat, kamu bisa melihat bahwa itu adalah seorang lelaki tua. Bagaimana aku bisa dibawa ke sini? Cahaya di matanya menjadi redup. Apa asal-usul tebing ini? Dan, berbicara tentang ini, Ye Chen tidak bisa menahan untuk tidak melirik api asli di Danhai dan menemukan api sendiri. Pada saat ini, nyala api berdenyut lebih keras, takut membuatnya gemetar. Teman kecil, saat aku memikirkannya, sebuah suara tua dan keras terdengar tiba-tiba. Siapa? Dia mengepalkan pedang Cixiao, Ye Chen menyaksikan dengan waspada, ada keringat dingin di dahinya, dan jantungnya berdenyut dan berdenyut. Itu terlalu aneh. Dia bahkan mendengarkan kalimat itu. Dari mana asalnya? Teman kecil. Suara tua dan keras itu terdengar lagi. Siapa? Ye Chen melangkah mundur tanpa sadar, memegang tangan pedang Cixiao, tidak bisa tidak mengintensifkan. Di belakangmu, suara tua itu masih kuyu, dan penuh perubahan waktu. Mendengar ini, Ye Chen tiba-tiba berbalik. Meskipun suara itu berbisik, dia masih mendengar sumbernya, dan dia berbicara tentang sosok batu altar bersila di belakangnya. Kamu, Ye melihat patung manusia di altar, dan Ye Chen mundur selangkah lagi. Hanya dengan cepat, dia terkejut menemukan bahwa altar yang rusak bukanlah patung batu yang berlutut, tetapi seseorang, hanya karena tubuh itu ditutupi dengan debu tebal, menutupi tubuhnya, itu membuat orang berpikir pada pandangan pertama itu adalah patung batu. Ketika Ye Chen pergi, pria tua itu membuka matanya perlahan. Pembukaan mata ini membuat Ye Chen mundur selangkah tanpa sadar, karena salah satu mata pria itu kosong, tanpa mata atau pupil, itu adalah lubang hitam, dan mata lainnya aneh, seperti abis, tidak bisa melihat sekilas. Siapa kamu? Matanya menyipit sejenak, mata Ye Chen penuh kewaspadaan, tidak pernah memikirkan orang seperti itu di bawah tebing. Jahe terlalu kosong, kata-kata pria tua itu lemah, dan dia hampir tidak bisa mendengarnya. Jiang terlalu munafik, mata Ye Chen berguling sedikit, memastikan dia belum pernah mendengar tentang orang ini, setidaknya tidak didacu. Dalam hatinya, Ye Chen menatap Jiang Taixu dari atas ke bawah, meskipun dia membuka matanya, dia tetap tak bergerak, dan debu itu sangat tebal, dan tubuhnya masih melekat dengan gas maut yang tebal, tua dan tak tertahankan, seperti peti mati. Keluar dari sini. Mengapa kamu bersembunyi di bawah tebing Heng Yue Zongku? Sementara melihat Jiang Taixu, Ye Chen menatap Jiang Taixu sementara itu, berharap untuk melihat beberapa petunjuk dari kata-kata dan perbuatan Jiang Taixu. Mendengar bahwa Jiang Taixu tidak bisa menahan senyum, saya di sini sebelum faksi Heng Yue Zongjian, dan itu adalah 5.000 tahun setelah duduk. 5.000 tahun. Itu adalah tekad Ye Chen. Dia hanya bisa melebarkan matanya ketika mendengar tiga kata ini. 5.000 tahun, betapa konsepnya ini, dia tidak bisa membayangkan. Meskipun Biksu Souyuan jauh lebih tinggi daripada manusia, itu bukan tanpa batas, seorang beku di alam spiritual dapat hidup hingga 300 tahun, dan seseorang di alam kosong dapat hidup selama 500 tahun, bahkan surga yang legendaris. Para beku tidak dapat lepas dari jumlah nyawa di milenium ini. Dalam 5.000 tahun, kultivasi macam apa yang dibutuhkan untuk menopang mereka? Selama 5.000 tahun, orang tua ini memanjat keluar dari peti mati. Setelah memandangi Jiang Taixu di atas dan ke bawah lagi, Ye Chen menelan pahitnya. Dalam 5.000 tahun, Wang Ba adalah seekor kura-kura. Ekspresi Ye Chen tiba-tiba menjadi indah. Ini adalah tindakan melawan langit untuk hidup selama 5.000 tahun. Itu hal yang paling menakutkan untuk duduk selama 5.000 tahun. Anda harus tahu bahwa pengalaman Jiang Taixu bukan hanya perubahan hidup, tetapi juga bertahan dalam kesepian selama bertahun-tahun tanpa akhir. Keterkejutan di hatinya membuat Ye Chen melupakan kewaspadaannya dan dengan ragu melihat ke arah Jiang Taixu, "Senior, apakah Anda benar-benar hidup 5.000 tahun?" Jiang Taixu tidak berbicara, tetapi hanya mengangguk dengan lembut. "Lalu apa yang selalu kamu lakukan?" Ye Chen tidak bisa tidak bertanya rasa ingin tahu, meskipun dia bertanya tentang budidaya diri orang. Episode 110. Da Seng. Jiang Tai tersenyum sedikit, dan tidak marah karena Ye Chen mengambil kebebasan untuk bertanya kepadanya tentang kultivasinya. Meskipun ia sudah tua dan tidak bisa melihat apapun di wajahnya, kata-katanya sangat lembut. Da Seng. Di sini, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggaruk kepalanya, memandang Jiang Taixu seperti orang idiot, dan tersenyum canggung. "Itu, senior, apa itu Da Seng di mulutmu?" Jiang Tai tersenyum lembut tetapi tidak berbicara dengan Ye Chen.
Melihat Jiang Taixu tidak banyak bicara, Ye Chen diam-diam berpikir bahwa seorang biarawan di surga dapat hidup selama 1000 tahun, dan seorang biarawan yang bisa hidup selama 5000 tahun akan setidaknya 3 kali lebih tinggi daripada biarawan di surga. Memikirkannya seperti ini, dia terkejut mengetahui bahwa Dacu tidak akan tahu berapa tahun untuk memiliki surga, apalagi seorang suci yang setidaknya 3 kali lebih tinggi dari surga. Teman kecil, apakah kamu tahu mengapa aku membawamu ke sini? Melihat Ye Chen berbisik, Jiang Taixu berkata lagi. Aku tidak tahu. Ye Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Apakah dia masih bingung sekarang? Aku ingin meminjam peri api kamu. Xian Huo. Ye Chen membeku dan menggaruk kepalanya. Senior, aku tidak punya Xian Huo, hanya api sungguhan. Mendengar itu, Jiang Taixu tersenyum sedikit. Api nyata yang belum Anda bangun adalah api peri. Wow, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk berteriak, dan mengarahkan pandangannya pada Dan Hai. Dia menatap nyala api kemasan dengan terkejut, mendengarkan nada Jiang Taixu, dan tingkat api peri jauh lebih tinggi daripada api asli. Banyak, aku tidak menyangka kamu memiliki identitas gantung seperti itu. Melihat api kemasan di Dan Hai, Ye Chen tidak bisa tenang. Teman kecil, bisakah aku meminjam api perimu? Ketika Ye Chen terkejut, Jiang Taixu berbicara lagi. Berbicara tentang api abadi yang sebenarnya, kewaspadaan Ye Chen muncul lagi. Pria tua di depannya terlalu aneh. Tuhan tahu jika dia ingin mengambil api abadinya. Jika dia linglung dan diculik, itu akan sia-sia. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan pendahulunya dengan api sungguhanku. Tanpa segera memanggil Xian Huo, Ye Chen melirik Jiang Taixu. Bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Ye Chen membeku di tempat, mengira dia salah dengar, dan lelaki tua bernama Jiang Taixu mengirimnya untuk melakukan bunuh diri dengan api abadi. Mengapa demikian? Sangat aneh. Tepatnya, untuk membunuh monster di dalam diriku. Monster, aku terlalu sombong pada waktu itu, dan menyebabkan hal-hal yang tidak diketahui yang tidak boleh diprovokasi, sehingga saat ini, orang tidak lagi hantu atau hantu. Mengetahui keraguan Ye Chen, Jiang Taixu mendengus dan menjelaskan perlahan, saya pikir saya bisa menyingkirkannya, tetapi saya masih meremehkannya. Selama 5000 tahun, saya bisa melakukannya sendiri, dan saya tidak bisa lagi menahannya. Petik 2. Begitu kuat, Ye Chen kaget dan kaget. Nasib dalam takdir ditakdirkan bagi saya untuk melarikan diri. Mengapa para senior sangat pesimis, atau haruskah aku meminta tuanku untuk membantumu? Ye Chen dengan ragu memandang Jiang Taixu. Kamu tidak bisa menahannya sendirian, kamu mungkin bisa menemukan beberapa orang lagi. Jiang Tai menggelengkan kepalanya tak berdaya, tidak ada gunanya, dan dengan kultivasi mereka, tidak peduli berapa kali mereka hanya tersedak. Mendengar ini, mulut Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berkedut, senior, orang kuat di dunia kosong datang dan mati, apakah Anda yakin api peri saya dapat menghancurkannya? Iya, mata Ye Chen sedikit berubah, dan dia masih menatap Jiang Taixu dengan ragu, senior, karena kamu bunuh diri, kamu tidak perlu menggunakan api peri. Aku mati, monster-monster di tubuhku akan menerobos penahananku. Selama 5000 tahun, aku telah menghabiskan semua upayaku untuk menekannya. Aku menjadi sangat lemah sehingga aku tidak bisa lagi menekannya. Karena itu, aku harus membunuhnya sebelum mati. Setelah itu, jika tidak monster itu akan menjadi malapetaka. Petik 2. Jika pendahulunya mengatakan demikian, junior itu akan mengerti. Ye Chen mengangguk, memanggil peri api Dan Hai. Ayo, dengan lambaian tangannya yang besar, Ye Chen menabrak peri-peri di Jiang Taixu. Segera, Xian Huo menyelubungi Jiang Taixu, menghancurkan debu, mengekspos tubuh kurus Jiang Taixu, Ye Chen bahkan tidak bisa mendapatkan setetes darah dari Jiang Taixu. 5000 tahun, itu benar-benar menghabiskan semua kerja keras. Gumam, Ye Chen tidak bisa tidak mengembangkan hati yang cemburu untuk monster-monster di tubuh Jiang Taixu, yang dapat membuat orang suci hebat menghabiskan kerja kerasnya dan menekannya. Kuat, segera, raungan sengit keluar dari tubuh Jiang Taixu, seolah-olah penampilan api abadi, sehingga monster di tubuh Jiang Taixu merasakan ancaman yang kuat, dan kemudian meraung untuk menerobos penjara Jiang Taixu. Selain itu, wajah Ye Chen memucat, dan raungan monster itu tampaknya penuh dengan sihir dan kekuatan melahap, yang membuatnya hampir kehilangan hati, dan membuatnya memiliki semacam rasa sakit dari jiwa. Jiang Taixu, apakah kamu benar-benar ingin tanpa henti? Segera, Jiang Taixu mendengar raungan ganas. Kami telah terjerat selama 5000 tahun, dan sudah waktunya bagi seseorang untuk mengakhiri. Aku mati. Kamu tidak bisa bertahan hidup. Aku seharusnya mati. Raungan itu tidak tahu kapan itu menghilang. Ketika Xian Huo meninggalkan tubuh Jiang Taixu, napas samar Jiang Taixu tiba-tiba berubah. Dia seperti lampu tunggal di angin yang melolong, dan dia selalu memiliki postur pemusnahan. Senior, Ye Chen bergegas maju dan mengeluarkan cairan. Aku sudah kehabisan Shou Yuan, dan penawar racun ke langit tidak akan menyelamatkanku, kata Jiang Taixu dengan suara tertegun. Ye Chen diam, tetapi tahu begitu. Dia masih menyuntikkan banyak Yulingye ke tubuh Jiang Taixu, berharap untuk membantu Jiang Taixu untuk melanjutkan hidupnya dengan esensi tipis Yulingye. Pria kecil, bisakah kau memberitahuku, mengapa ada darah di jalur ajaib di tubuhmu? Jiang Taixu tidak menghentikan Ye Chen dari menuangkan cairan Yuling ke dalam dirinya, tetapi memandang Ye Chen dengan ramah. Melihat wajah baik Jiang Taixu,
Ye Chen mengerucutkan bibirnya, tetapi masih mengeluarkan ding kecil yang telah membuat darah ajaib. Melihat tripod kecil itu, Ye Chen dengan jelas melihat kilatan cahaya di mata pria tua itu. Segera, mata Jiang Taixu menjadi redup, dan dia dengan enggan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Meng Yuan, sekuat kamu, tidak bisa mengalahkan perubahan ini. Lansia tahu asal dari tripod kecil ini. Ye Chen menatap Jiang Taixu dengan ragu. Jiang Tai tersenyum sedikit, tetapi tidak mengatakan rahasia yang seharusnya dimiliki Xiao Ding. Si kecil, ding kecil ini adalah harta. Kamu harus membawanya pergi, kalau tidak kamu akan menyebabkan kematian tubuh. Setelah mendengarkan Jiang Taixu mengatakan ini, Ye Chen terkejut, dan kemudian dengan hati-hati memandang Xiao Ding di tangannya lagi. Dia bisa dipuji oleh seorang suci yang telah hidup setidaknya 5.000 tahun. Dia dapat membayangkan asal-usul ding kecil ini. Sangat besar, benar-benar ada banyak bayi padamu. Di sini, Jiang terlalu lemah, tetapi melirik tas penyimpanan Ye Chen, dan ada beberapa kilatan cahaya di matanya, dan kata-katanya cukup bermakna. Ye Chen membeku, diikuti dengan melihat sekilas ke tas penyimpanannya, apakah dia masih memiliki harta di tas penyimpanannya sebanding dengan Xiao Ding. Anak kecil, lihat mataku. Jiang Taixu mengangkat kepalanya dengan keras. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Jiang Taixu, Ye Chen menatap mata Jiang Taixu. Satu mata Jiang Taixu kosong, sedangkan mata lainnya berisi misteri yang tak ada habisnya. Jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda dapat melihat langit berbintang dan dunia ribuan di matanya. Tampaknya ada penggambaran roda peri. Ketika dia menatap, roda peri itu sepertinya sedikit berubah. Apa ini? Murid mata seperti apa? Kata Ye Chen. 6 mata dan 6 mata, aku paling bangga dengan Xianzang dalam hidupku, dan aku akan mempercayakannya padamu. Episode 111. Geraman menyakitkan terdengar dari dasar tebing yang gelap. Saya melihat, di depan altar yang rusak, Ye Chen menggeram dengan mata kirinya tertutup, darah tumpah dari jari-jarinya, menutupi wajahnya, dan ada suara gemuruh di benaknya, seolah-olah seluruh tengkorak akan meledak. Dengan semburan darah menyembur, Ye Chen jatuh di tempat dan pingsan. Melihat Jiang Taixu, tubuhnya masih menghilang. Awalnya, satu mata kosong. Sekarang mata lainnya telah menjadi lubang hitam. Tidak ada mata, tidak ada murid. 6 murid mata perinya sekarang telah lewat. Untuk Ye Chen, surga dan bumi, saat ini jatuh ke dalam kedamaian. Saya tidak tahu kapan, ketika pingsan, Ye Chen duduk dari tanah sambil menutupi kepalanya masih vertigo, membiarkannya menggosok alisnya dengan ganas. Anak kecil, kamu sudah bangun. Suara lembut Jiang Tai datang dari altar. Meskipun dia tidak memiliki mata, dia masih menunjukkan senyum ramah di sisi Ye Chen, dan sebagian besar tubuhnya telah menghilang. Dalam beberapa menit, itu akan sepenuhnya menghilang di antara dunia ini. Senior, Ye Chen buru-buru. Ye Chen datang ke tubuh Jiang Taixu dan melihat tubuh Jiang Taixu menghilang terus-menerus, tetapi tidak berdaya. Kamu bisa merasakan perubahan di mata kiri kamu. Jiang Taixu tersenyum sedikit. Setelah mendengar itu, Ye Chen mulai memeriksa mata kirinya. Dia terkejut menemukan bahwa mata kirinya bukan lagi mata asli, mata hari ini mengandung terlalu banyak misteri. Tampaknya mengandung terlalu banyak kata-kata yang tidak bisa dijelaskan, terutama tanda abadi pada mata, meskipun kecil, tetapi tampaknya telah mencetak misteri tanpa akhir. Dia jelas merasakan kekuatan luar biasa di mata kiri, yang membuatnya gemetar. Senior, ini, jantungnya terkejut, dan Ye Chen tidak bisa menahan untuk melihat Jiang Taixu. Itulah 6 mata roda peri yang hanya bisa dibangunkan sekali oleh orang-orangku selama 10.000 tahun. Immortal, immortal, Ye Chen berteriak, senior, kamu. Apakah kamu seorang immortal? Jiang Taixu tidak berbicara, tetapi hanya mengangguk dengan lembut. Ibuku patuh, Ye Chen terkejut lagi. Yang abadi, salah satu dari 9 kelompok etnis kuno, selalu menjadi legenda kuno. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat hidup hari ini, dan bagaimana dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa orang tua yang akan mati akan menjadi abadi, dan dia setidaknya hidup. 5.000 tahun. Orang-orang abadi jarang. Hanya orang-orang dari 6 dewa yang bisa bangkit, dan tidak ada orang yang bisa membangunkan 6 dewa dari 6 dewa. Kemungkinan ini mendekati 0. Aku benar-benar memiliki 6 mata abadi ini sebelum aku tahu betapa kuatnya itu. Di satu sisi, Jiang Taixu terus berbicara, tetapi pada titik ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan wajah lama masih kembali. Ada sedikit kesedihan, tetapi kekuatan ini juga yang membuat saya tidak kompeten di masa lalu. Kepercayaan diri saya yang buta telah membuat saya berada di jalur yang tidak bisa kembali, dan telah memprovokasi hal-hal yang tidak diketahui yang seharusnya tidak terprovokasi, dan bahkan kehilangan 5.000 tahun saya. Sebelum meninggal, Jiang Taixu tampaknya memikirkan masa lalu, wajah lama, kecuali untuk perubahan atau perubahan, di masa lalu, dia adalah orang suci surgawi, tetapi sekarang, ini lebih seperti sekarat seorang lelaki tua yang aman, meskipun dia masih peduli dengan dunia, dia tidak bisa kembali ke surga. Senior, apakah Anda benar-benar ingin memberikan hadiah yang begitu berharga kepada saya? Ye Chen berbisik sambil menatap Jiang Taixu, mungkin, Anda masih memiliki sesuatu untuk diselamatkan. Jiang Tai menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum lelah, tahun-tahun 5.000 tahun telah melelahkan hidupku.
Bahkan jika kaisar masih hidup, dia tidak bisa menyelamatkanku. Ini adalah aturan yang ditetapkan dalam meditasi. Ye Chen diam-diam, melihat seorang tua-tua yang benar-benar di langit meleleh di depan matanya, tidak bisa tidak melahirkan rasa sedih. Saya tidak punya banyak waktu. Ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan kepada Anda. Setelah menerima perasaan itu, Jiang Taixu menatap Ye Chen. Lanjut usia, lebih mudah dengarkan telingamu dan dengarkan dengan hormat. Ye Chen memberi hormat. Pada waktu itu, aku dibutakan oleh para dewa, dan membangkitkan 6 mata abadi ke langit, tetapi karena kesombonganku, aku memprovokasi keberadaan yang seharusnya tidak kulakukan, dan aku kehilangan 1/6 mata abadi. Yang ingin saya katakan adalah bahwa jika dia bertemu orang itu di tahun berikutnya, dia harus berhati-hati. Jika dia tidak dikalahkan, dia akan merusak 6 mata abadi saya. Meskipun mendengarkan dengan tenang, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut. Dari kata-kata Jiang Taixu, dia bisa mendengar betapa mengerikannya 6 mata abadi jika makhluk abadi akan terbangun selama ribuan tahun. Dewa surgawi dengan 6 mata abadi akan diambil oleh satu. Orang bisa membayangkan betapa mengerikan pria Jiang itu terlalu sia-sia. Setiap 6 mata dewa memiliki kemampuan yang berbeda, tetapi setiap mata 6 dewa mengandung misteri yang tak ada habisnya, yang akan kamu pahami di masa depan. Nada bicara Jiang Taixu menjadi agak tergesa-gesa, mungkin itu karena tubuhnya menghilang lebih cepat dan dia tahu dia kehabisan waktu, jadi dia ingin memperingatkan Ye Chen sebanyak mungkin dalam beberapa menit terakhir. Secara teori, 6 mata abadi akan mengerahkan kekuatan terbesar mereka di tangan orang-orang abadi saya. Saya tidak tahu apakah Anda bisa mengendalikan 6 mata abadi ini, dan saya bahkan tidak tahu bagaimana menyerahkan 6 mata abadi ke apa yang terjadi pada orang asing. Nada bicara Jiang Taixu menjadi lebih mendesak, dan beberapa kata tidak jelas, karena waktu yang tersisa terlalu singkat, dan dia ingin memberitahu Ye Chen terlalu banyak. Ye Chen sangat masuk akal dan tetap diam, hanya mendengarkan dengan tenang. 6 mata abadiku memiliki teknik terlarang yang disebut Azao. Aku tidak akan pernah menggunakan waktu terlarang ini sampai krisis, karena itu dengan mengorbankan umur panjang, dan semakin banyak. Petik 2. Setiap malam bulan purnama, kamu tidak harus membuka ke 6 mata bundar peri, apalagi menggunakan kemampuan 6 mata bundar peri. Di masa depan, Anda akan menemukan bahwa 6 mata abadi bisa sedikit rusak, tetapi Anda tidak boleh membocorkannya. Itu mata anti langit, dan itu akan menderita kutukan. Ketika langit dan langit menurun, ingatlah untuk menyegel ke 6 mata abadi. Di tahun-tahun hidupnya, jika mungkin, membawa hukuman ke abadi, semua orang dari keluarga abadi tidak dapat mencapai ranah kaisar. Setiap kali Jiang Taixu berkata, tubuhnya akan menghilang banyak. Tubuh lamanya hanya memiliki tubuh di atas pundaknya saat ini. Dalam 1 menit, pria tua duniawi ini akan sepenuhnya menghilang antara langit dan bumi. Melihat Jiang Taixu, yang akan menghilang, Ye Chen tidak bisa menahan untuk bertanya, "Senior, Anda masih memiliki keinginan terakhir. Apakah kamu berharap?" Jiang Tai tersenyum lelah dan perubahan posisi. Meskipun dia kehilangan matanya, dia masih melihat ke atas dan menatap satu sisi dengan ketiadaan. Terbang abu. Selama 5.000 tahun, kamu mungkin tidak berada di sini lagi. Gumam. Jiang Tai menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum sedih. Lebih cepat, sekali aku berpikir aku bisa melakukan segalanya, begitu aku pikir kita adalah ini akan menjadi tua dalam kehidupan abadi. Tetapi pada saat ini, apa yang saya pikir dulu, tetapi pergi dengan banyak penyesalan. Jika ada kehidupan di masa depan, Jiang Taixu akan menemani Anda ke kepala putih tua. Omong-omong, Jiang Taixu tersedak dan tubuhnya berubah menjadi abu terbang dengan angin. Di satu sisi, Ye Chen tidak membuka mulutnya untuk berbicara. Santa Agung yang melewati dunia, memikirkan warna merah dari masa lalu ketika hidup dan mati lewat, barulah kemudian menyadari betapa berharganya pembagian yang biasa. Kehidupan dan kematian umat manusia, surga dan bumi, semua penyesalan dan kengganan selama hidupnya juga akan hilang. Bang! Tiba-tiba, Ye Chen berlutut di tanah dengan satu lutut, dan kata-katanya penuh dengan kesedihan, Ye Chen, kirimkan seniornya. Jiang Taixu menunjukkan senyum lelah dan ramah, anak kecil, biksu adalah perjalanan melawan langit, penuh penderitaan dan kesepian. Anda harus selalu ingat, jangan lupa hati Anda, Fang Cheng Avenue. Episode 112. Jangan lupakan niat awal, Fang Cheng Avenue. Dengan 8 kata terakhir diucapkan, Jiang Taixu juga benar-benar meninggal bersama angin, hanya menyisakan kata-kata lembut yang bergema tanpa batas antara langit dan bumi. Jangan lupakan hatimu yang asli, Fang Cheng Avenue. Gumam, Ye Chen sepertinya sadar. Klik, klik, mungkin Jiang Taixu yang ada di surga dan di bumi, dan altar yang rusak di bawah kursinya juga hancur, tidak tahu berapa tahun itu telah ada. Bagian bawah tebing yang gelap dan pudar juga menghilang dengan kematian Jiang Taixu, dan bintang-bintang yang terang dan cahaya bulan yang terang turun. Senior, aku akan menggunakan mata roda peri untuk melihat dunia yang indah ini untukmu. Membungkuk ke tempat Jiang Taixu Hua berkata, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berjalan keluar. Bagian bawah tebing itu begitu panjang sehingga dia berjalan keluar selama 1 jam sebelum keluar. Pada saat ini, masih larut malam, tetapi dibandingkan dengan bagian bawah tebing yang gelap dan remang-remang, bagian luarnya penuh dengan kehidupan, pohon-pohon kuno dan bunga-bunga subur. Sangat aneh.
Setelah melirik ke sekeliling, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menyentuh mata kirinya, dan terkejut mendapati bahwa di mata Xianlun, bunga dan pepohonan tampak hidup. Selain itu, melalui mata roda peri ini, ia melihat dunia dengan lebih jelas. Di masa lalu, hal-hal selalu terasa bahwa ada lapisan kerudung yang menutupi visinya. Sekarang, saat melewati mata roda peri, ia tampaknya mampu melewati kerudung. Lihat lebih banyak dan lebih banyak barang orisinal. Ini benar-benar misterius. Sambil melihat sekeliling, Ye Chen sudah mencapai dinding batu. Melalui dinding batu ini, dia bisa mendaki Gunung Lingshan Heng Yuezong dan kembali ke kedalaman Taman Lin Chao lagi. Tentu saja, pada saat ini, aroma seorang wanita datang tertiup angin. Kemudian, tangan batu giok tiba-tiba muncul, dan Ye Chen tertegun di tempat. Anak kecil, bagaimana kamu turun dan mengapa kamu tidak jatuh sampai mati? Suara Xiao Yinyin luar biasa indah, bayangan Chu Xuaner berubah, dan dia meneriaki Ye Chen seperti ayam kecil. Kecantikan, ahli kecantikan, mengapa kamu turun? Melihat Chu Xuaner, Ye Chengan batuk. Selain itu, ketika dia melihat Chu Xuaner, matanya tidak bisa menahan diri untuk melebar, karena melalui mata Xianlun, dia mengabaikan penghalang mantel Chu Xuaner dan bisa melihat kulit putih dan lembutnya. Dia bahkan bisa melihat Chu Xuan apa warna pakaian dalam yang dikenakan anak itu, Chu Xuaner, yang terlihat cantik, tidak ada bedanya dengan dia yang telanjang. Mendengus. Melihat matanya lurus, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi diam-diam menelan air liur, sosok indah Chu Xuan, bangkai yang hampir sempurna, dan inci kulit putih dan lembut, begitu menawan, dia tampak panas di seluruh, tidak pernah ditemukan bahwa darah telah mengalir keluar dari lubang hidungnya. Perspektif. Ini juga kemampuan Xianlunyan. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi merobek sudut mulutnya, apakah ini jahat? Ekspresi apa yang kamu miliki? Chu Xuaner merasa tidak wajar dengan matanya yang menatap lurus. Keke, Ye Chen batuk, menyeka hidungnya, dan tertawa. Tuan, bagaimana kabarmu di sini? Aku masih ingin bertanya padamu. Chu Xuaner melemparkan Ye Chen ke tanah, dan kemudian memandang Ye Chen sambil tersenyum dan tersenyum. Aku berkata, bukankah kamu memetik rumput di Taman Lin Chao? Bagaimana kamu berlari di bawah tebing? Dan, bagaimana kamu jatuh? Aku turun ke pohon anggur. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak lupa menunjuk ke pohon anggur berantakan yang tergantung dari dinding batu. Pohon anggur. Chu Xuaner merasa geli, Yu Zi menyelinap ke wajah Ye Chen, mengedipkan matanya yang indah, dan berkata sambil tersenyum, bocah kecil, kau tidak baik. Dinding batu yang tinggi, raw itu karena saya sangat takut jatuh ke langit sehingga Anda tidak berani turun dari langit. Bahkan jika Anda turun pohon anggur dalam keadaan kental, Anda tidak berpikir Anda turun dalam 7 atau 8 hari. Mendengar itu, Ye Chen menyentuh ujung hidungnya dan terbatuk lagi, aku memanjat dengan cepat. Karena kamu memanjat begitu cepat, maka kamu naik sendiri. Aku pergi dulu. Lalu, begitu Chu Xuaner mengguncang lengan bajunya, dia harus berjalan menjauh dari udara. Jangan, tidak tuan. Ye Chen buru-buru meraih Chu Xuaner. Jika dia naik, dia tidak akan takut jika dia tidak memiliki 7 atau 8 hari. Dia tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu di sini, tetapi 3 hari kemudian, memasuki pintu interior, jika waktu terbuang di sini, Anda pasti akan melewatkan ujian hutan tandus, itu adalah hal yang paling tidak masuk akal. Kamu di sini, datang dan ambilkan aku sepotong. Ye Chen menyeringai dan menggosok tangannya. Apakah kamu ingin naik denganku? Chu Xuaner menunjukkan ekspresinya yang tersenyum lagi. Hemat waktu. 3 hari kemudian aku akan mengambil tes hutan tandus, aku tidak bisa terjebak di sini. Bukan tidak mungkin untuk mengangkatmu, tetapi kamu harus patuh menuruti premis. Kamu hanya bisa menganggukkan kepala, tidak menggelengkan kepala. Tentu saja magang harus mendengarkan tuannya. Bahkan jika kamu terus memintaku makan omong kosong sekarang, aku tidak akan cemberut. Melihat tatapan Ye Chen yang benar-benar, Chu Xuaner menepuk pundak Ye Chen dengan penuh arti. Dia mengatakan bahwa pelanggaran hukum memakan kotoran sangat tidak bisa diandalkan. Aku tidak tahu apakah anak ini akan makan kotoran sekarang, akankah dia menangis di tempat. Siapa yang mengira bahwa Chu Xuaner, yang terlihat sangat cantik, menyentuh dagunya, dan hanya pasangan inilah yang benar-benar melahirkan satu. Gagasan aneh ini untuk membiarkan Ye Chen makan kotoran. Tuan, melihat Chu Xuaner menyeringai, Ye Chen ragu-ragu menjabat tangannya di depan matanya. Keke, pikiran aneh berlalu, Chu Xuaner memandang Ye Chen sambil tersenyum dan bertanya, murid yang baik, Qiyue dari Lingdan Pavilion, terlihat cantik. Mendengar itu, Ye Chen tiba-tiba tertegun. Ajari kamu menjadi menantu perempuannya untuk gurumu, bagaimana denganmu? Melihat Ye Chen menjadi canggung, Chu Xuaner mengedipkan matanya yang indah. Aku akan memakannya, Ye Chen, yang tahu niat Chu Xuan secara instan, akan segera berlari. Kembalilah untukku. Chu Xuaner sepertinya mengharapkan Ye Chen pergi, dan segera mengulurkan tangan gioknya, dan mengembalikan Ye Chen, yang baru saja siap berlari, seperti seekor ayam kecil. Kamu kelinci kecil, kamu baru saja bersumpah, mengapa kamu ingin memberontak melawan Tuan? Wanita cantik dan cantik Kiki, bahkan menikahimu dan menganiaya kamu. Kami tidak cocok. Ye Chen berteriak, berusaha membebaskan diri, tetapi ditekan ke tanah oleh Chu Xuaner. Tidak pantas. Chu Xuaner,
yang secantik peri, melonjak, dan jauh lebih kokoh dari yang diharapkan. Kepala Ye Chen hampir ditekan ke tanah oleh tangannya. Kami benar-benar tidak pantas. Tidak pantas, lalu katakan padaku apa yang tidak cocok. Tanya Cusuaner sambil tersenyum sambil menekan kepala Ye Chen. Kami berdua terlalu akrab untuk tidur, tidak, maaf untuk memulai. Ah, segera, di bagian bawah tebing yang sunyi, terdengar jeritan seperti babi. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tempat kembali ke kedamaian. Dari kejauhan, itu adalah pohon leher bengkok sesaat, tali diikat ke cabang kering, dan salah satu ujung tali diikat pada seseorang, gemetar karena angin. Itu benar, ini Ye Chen. Dia diseret di bawah pohon oleh Cusuaner, dan dia sangat tersengat. Wajahnya memerah dan bengkak, sepasang mata panda dan rambutnya tergores seperti sarang ayam. Kemudian lihat seluruh tubuh kecuali jejak kaki. Masih jejak kaki, memikirkannya. Di bawah pohon, Cusuaner bersandar pada kaki Erlang dan dengan santai memeluk Guazier, dan kadang-kadang dia melirik Ye Chen yang sedang digantung. Melihat Ye Chen, dia sudah menangis. Masalah apa ini? Saya pikir tuan yang begitu cantik akan menjadi wanita yang lembut, tetapi fakta itu membuatnya memiliki keinginan untuk muntah darah, dan dia terjebak di tanah hampir sepanjang malam sebelum dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam lubang. Aku ingin mengatakan bahwa Qiyue baik, menikah denganmu itu murah. Kamu tidak mau, menikahlah dengannya, jangan terlalu baik di masa depan. Di bawah pohon, Cusuaner berkata pada dirinya sendiri, terlepas dari dorongan Ye Chen. Itu, wanita cantik, sebenarnya. Aku punya seseorang yang aku suka. Mengetahui bahwa Cusuaner tidak akan mengecewakan dirinya sendiri, Ye Chen tersenyum, Tuan, kamu terlihat sangat cantik, kamu tidak akan tidur siang. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.